Akan tetapi pernikahan tersebut, kita nikah itu menikahkan anak, menikahkan keluarga kita. Kita mau gembira. Prioritas kegembiraan siapa sih yang kita gembirakan? Oh, saya ingin menggembirakan besan. Oke, bagus. Menggembirakan mempelai pria, menggembirakan mempelai wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang demikian mulia, tempat wali min awliyaillah al-imam al-arif billah al-mujma' ala wilayatih Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala insyaAllah memberikan berkah kepada kita dengan berkat beliau, dan Allah Ta'ala berikan insyaAllah keberkahan kepada segenap keluarga besar Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, anak, cucu, mantu, cicit beliau ila yaumil qiyamah, seluruhnya diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Bil khusus akhina Al-Habib Haidar bin Ahmad bin Abdullah bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid diberikan kesehatan, diberikan afiat, diberikan keberkahan beserta segenap paman-paman beliau, saudara-saudara beliau, dan anak, mantu, cucu beliau, dan kita semua yang hadir insyaallah di tempat ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ji'na lana niyat wa antum lil maqasid fahimin, kata Habib Ali ketika ziarah ke makam wali Allah. Habib Ali bilang kita datang punya niat, begitu. Wa sahibul maqam dia faham, ngerti apa yang kita niatkan. Harapan kita mariduna yushfa wa naqisna yaqa fil kamilin maghdhu'na yusal wa jahilna yaqa fil alimin. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang ditutupi kekurangannya dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jahil diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terputus disambung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat para aulia wa salihin, wabil khusus Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di sini memperingati haul dari Al-Habib Al-Am Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang ke-9, Al-Habib Mustafa Al-Attas haul yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat mereka semuanya insyaallah. Dan juga kita sekalian hadir sini dalam rangka syukuran munduh mantu dari waladna Sayyid Muhammad bin Haidar bin Ahmad bin Abdullah Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kedua mempelai yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubarik fil arusain yaj'aluhu magrata ain li sayyidil kaunain jahil Hasan wal Husain wa salafus salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ridha dengan acara yang semacam ini. Orang kalau bikin kawinan, kalau bikin syukuran, limithli hadza falyamalil amilun. Bikin syukuran yang kayak begini, ini namanya syukuran atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Apa itu syukur? Syukur adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba, dipakai oleh hamba tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuran rangka perkawinan, bikin majelis zikir, salawat kepada Rasulullah, ngasih makan orang-orang, kemudian juga bikin jamuan, dan setelah itu apa? Memberikan kajian, pengajian, memberikan ilmu agama, bikin majelis ta'lim. Oh, ini syukur dan manfaatnya luas. Dan insya Allah kedua mempelai pun juga meraih keberkahan daripada itu semuanya. Jangan kalau bikin acara kawinan dengan melaksanakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau berkah acara perkawinannya kalau di situ ada hal-hal yang membuat terluka hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu para aulia wassalihin, mereka itu menjadikan dalam acara pernikahan itu diatur bagaimana terpisah antara laki perempuan dengan yang bukan muhrim, diatur. Jangan sampai itu ini sekarang menikah suaminya satu, kenapa kok mempelai wanitanya dinikmati oleh seluruh pengunjung, wajahnya dinikmati oleh seolah-olah yang datang dinikmati oleh yang datang, nggak cukup taruh di mana namanya di medsos biar dinikmati oleh dunia. Lah, nggak seperti itulah. Akan tetapi pernikahan tersebut
Kita nikah itu menikahkan anak, menikahkan keluarga kita. Kita mau gembira. Prioritas kegembiraan siapa sih yang kita gembirakan? Oh, saya ingin menggembirakan besan. Oke, bagus. Menggembirakan mempelai pria, menggembirakan mempelai wanita, menggembirakan anak, menggembirakan tamu undangan. Bagus. Rasulullah tempatnya di mana? Menggembirakan Rasulullah itu urutan itu yang mana? Paling akhir atau paling awal? Nabi jadikan prioritasnya menggembirakan hati Nabi Muhammad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyusupkan, mengajarkan kepada kita di antara niat menikah tersebut. Beliau bilang, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Kita disuruh menikah, apa salah satu tujuannya? Aku berbangga. Tujuannya membuat Rasulullah bangga di hari kiamat dan mencari kebanggaan Rasulullah, menggembirakan Rasulullah bukan cuma dari hari kiamat aja, dari mulai prosesi acara pernikahan hingga setelahnya, hingga melahirkan keturunan-keturunan yang membuat Rasulullah berbangga besok di hari kiamat. Karena itu prioritas di dalam acara kita ingin menggembirakan siapa? Yang pertama, menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau tamu, kalau mempelai, kalau besan, kalau keluarga, kalau kaum wanita kita, ya, terus terang mereka adalah orang-orang yang termasuk yang paling repot kalau acara pernikahan. Ini dalam konotasi kata yang baik ya, jangan diartikan yang buruk begitu ya. Mereka adalah orang-orang yang paling repot kalau acara pernikahan kaum wanita kita. Tapi maaf prioritasnya bukan menggembirakan mereka. Prioritasnya adalah Nabi gembira atau enggak. Kalau kebetulan gembiranya mereka sejalan dengan gembiranya Nabi Muhammad, alhamdulillah. Kalau beliau gembira, sampai ke Nabi Muhammad gembira. Kalau beliau ridha, sampai kepada Nabi Muhammad ridha. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka adalah ya lahum qaum yarda rabbuna min ridhahum. Mereka adalah para kaum Allah ridha dengan ridhanya mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita ridhanya mereka, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam pernikahan tersebut kita diajarkan haknya suami, haknya istri. Orang mau sholat, belajar caranya sholat. Puasa, belajar caranya puasa. Begitu juga dalam pernikahan. Ketika seseorang diberikan peran oleh Allah Ta'ala, peran kamu adalah sebagai anak, maka di situ ada SOP-nya. Seorang anak harus bagaimana kepada orang tuanya. Ketika kamu diberikan oleh Allah sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, Allah memberikan kamu peran sebagai ayah, sebagai ibu. Ada SOP-nya. Apa yang harus dilakukan seorang ayah, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Nabi mau saya seperti apa sebagai bapak. Nabi ingin saya seperti apa sebagai ibu. Nah, begitu juga sebagai suami. Bukan menjadi suami yang diinginkan oleh istri, maaf. Tetapi menjadi suami yang diinginkan oleh yang memberikan peran. Allah mau menjadi saya suami yang seperti apa? Nabi Muhammad menginginkan saya menjadi suami yang seperti apa? Begitu juga ketika seseorang diberikan peran sebagai istri, maka hendaknya di benaknya dia berpikir, sebagai istri, ini peran dari Allah. Allah mau saya menjalankan peran sebagai istri seperti apa? Istri yang diridhoi oleh Allah. Seperti apa istri yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan seperti itu. Begitu juga sebagai tetangga, begitu juga sebagai saudara, dan begitulah. Masing-masing diberikan peran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukan menjadi apa yang diinginkan oleh suami saya, apa yang diinginkan oleh istri saya, tetapi yang pertama apa yang diinginkan oleh Allah dari saya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari saya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua. Apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala dia berpikir dengan hal yang semacam ini, maka tidak ada kebaikan yang luput darinya, nggak ada kemuliaan yang luput darinya, nggak ada kesempurnaan yang luput darinya kalau dia berpikir semacam ini. Jadi orang mau tanya apa haknya suami, apa haknya istri, nah itu tadi yang kita garis bawahi. Allah mau kita seperti apa di dalam menjalankan peran ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah berkata kepada kaum laki-laki,
pergauli mereka dengan baik. Walahunna mithlul ladzi 'alaihin. Mereka memiliki hak yang sama seperti kewajiban mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, khiyarukum khiyarukum li nisa'i wa ana khairukum li nisa'i. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya, kepada kaum wanitanya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap kaum wanitaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang yang paling terbaik terhadap kaum wanitanya. Dan sungguh nggak ada yang mengangkat derajat kaum wanita seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang digembar-gemborkan oleh Barat ataupun Timur, gembar-gembor dari dunia atau LSM tentang hak asasi wanita, semuanya dusta, semuanya bohong. Tapi hak asasi wanita dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengangkat, yang memuliakan haknya kaum wanita. Jangan belajar tentang hak asasi wanita, tentang haknya wanita dari penista dan peleceh wanita. Peleceh wanita adalah mereka, penista wanita adalah mereka. Terus kita mau belajar